لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid At-Taubah yang senantiasa semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita bisa hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita dalam majelis ini akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan masing-masing dengan fadilah, kemuliaan dan barakah suratul Fatihah. Allah kasih kita panjang umur dalam taat, Allah luaskan rezeki kita, Allah matikan kita di dalam husnul khatimah. Kita doakan yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Saya punya sahabat Kiai Haji Hadim Asnawi, Allah angkat penyakitnya. Dan muassis, pendiri daripada masjid kita, wa muallif hadal kitab, Asy-Syaikh Jalaluddin Ahmad Al-Mahali, Syekh Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti, anallaha yataghasyahu birahmah wal maghfirah wa iskinuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita masih surah Al-Bayyinah. Kemarin ayat yang keberapa ya? Hah? Baru satu ayat. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai situ ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Saya ulang sedikit. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun, tidak akan pernah terjadi dalam sejarah manapun, yaitu orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab. Jadi tidak semua ahlul kitab itu kafir, kufur, tidak. Tapi ada sebagian yang merubah kitab yang sudah Allah turunkan. Maka mereka disebut kafaru min ahlil kitab, yaitu orang kafir dari golongan ahlul kitab. Tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang kafir dari ahlul kitab wal musyrikin, yaitu orang-orang musyrik, ay ibadatul asnam, orang yang menyembah berhala. Kemusyrikan
yang mereka lakukan itu membuat mereka tidak akan pernah bisa mengakui bahwa Muhammad itu sebagai seorang rasul, karena ayat berikutnya berkaitan tentang itu. Ya. Wal musyrikina munfakina sebagai khobar dari yakun tadi, ay azailina ammahum alaih hatta ta'tiyahumul bainah, sampai datang kepada mereka atathum al bainah ay al hujjatul wadihah wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru mereka bisa mengakui tentang Islam, tentang Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad, yang sebelumnya tidak akan pernah terjadi buat mereka, untuk meninggalkan agama mereka, untuk meninggalkan kemusyrikan yang mereka lakukan, sampai datang Al-Hujjatul Wadihah, yaitu keterangan yang nyata, hujah yang nyata tentang Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ada ayat sebelumnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masih ingat nggak keterangannya itu? Ini udah kita lewatin ayatnya. Apabila sudah datang pertolongan Allah, maka terjadilah pembebasan kota Mekah. Wa ra'aitan nas, dan kau lihat Muhammad, an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Jadi suku-suku yang ada di sekitar Jazirah Arab setelah Fathul Mekah, baru mereka mengakui Muhammad adalah seorang nabi, dan mereka datang kepada Rasulullah membawa pasukannya, membawa kaumnya, membawa rakyatnya untuk berikrar di hadapan Rasulullah bahwa mereka memeluk Islam. Kenapa sebelumnya mereka tidak mengakui Muhammad sebagai seorang rasul? Setelah datang Al-Hujjatul Wadihah, bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Karena selama ini mereka wait and see, mereka menunggu dan melihat, betul nggak Muhammad ini nabi? Kalau memang Muhammad adalah seorang nabi, pasti Muhammad akan menaklukkan kaumnya. Dimana sebagaimana dulu Musa, bagaimana bisa membebaskan kaumnya dari cengkraman Fir'aun. Maka ketika Rasulullah membuka kembali Fathul Mekah, kota Mekah yang tertutup bagi Muhammad dan pengikutnya, dan saat itulah yang disebut dengan Fathul Mekah, baru mereka ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong mereka datang dan berikrar di hadapan Rasulullah bahwa Muhammad adalah betul seorang nabi, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi keterangannya udah jelas. Jadi mukjizat yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah itu berbeda dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Manusiawi, nabi dilemparin batu berdarah. Tapi yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah itu adalah apa yang bisa dicerna oleh mereka dengan akal mereka. Apa? Akhlak yang dibawa oleh Nabi. Maka kemarin saya sampaikan, Islam itu tidak diterima oleh mereka, oleh bangsa Arab saat itu. Bagaimana mereka menyembah berhala sudah ratusan tahun, kemudian datang ajaran baru yang harus mereka tinggalkan daripada penyembahan terhadap berhala. Mereka tidak bisa terima. Dan kebiasaan orang Arab itu kan dulu sebelum datang Rasulullah, kalau malam itu mabok, perempuan, perang. Ini kebiasaan ini harus mereka tinggalkan semua. Maka Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah SAW. Salah satu mukjizat yang Allah berikan adalah akhlak yang membuat mereka
terketuk hatinya. Bagaimana saat Fathul Mekah Nabi tidak membalas dendam terhadap perbuatan yang mereka lakukan kepada Muhammad dan pengikutnya. Begitu berhala sudah dihancurkan, Pak, dikumpulkanlah tadi orang-orang kafir tadi yang dulu mereka merampas pengikut Muhammad, hartanya mereka ambil, mereka usir, mereka buru, mereka intimidasi sampai Rasulullah berangkat ke Madinah. Karena Nabi sudah tidak mungkin berdakwah lagi di Mekah, maka mencari bagaimana bisa berdakwah yang diikuti oleh mereka, yaitu berangkat ke Madinah. Dan ketika Nabi kembali membuka kota Mekah, apa yang Rasulullah lakukan saat itu terhadap orang-orang yang sudah menzalimi Rasulullah? Nabi nggak membalas dendam. Ada satu bahasa yang indah yang diucapkan oleh Rasulullah ketika mereka sudah dikumpulkan. Rasulullah mengatakan, hadzal yaum laisa yaumul malhamah bal hadzal yaum yaumul marhamah wa antumut tulaq. Kata Nabi, hari ini bukan hari pembantaian. Dulu kalian bantai kami, dulu kalian usir kami, dulu kalian intimidasi kami. Tapi hari ini kami sudah berada di Mekah dan sudah membebaskan Mekah. Maka hadzal yaum laisa yaumul malhamah. Hari ini bukan hari pembantaian. Bal hadzal yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, kata Nabi. Wa antumut tulaq, dan kalian bebas semua. Kami tidak akan apa-apakan kalian. Itu yang dibawa oleh Nabi. Tidak ada dendam, tidak ada ancaman. Nabi datang dengan kasih sayang. Nabi membawa akhlak. Disitulah baru mereka bisa menerima Islam, di mana Rasulullah begitu tinggi akhlak yang dimilikinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bapak bisa bayangkan ya, sampai sang pencipta yang menciptakan manusia memuji ciptaannya hanya kepada Muhammad. Wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, begitu tinggi akhlak yang kau miliki. Allah sang pencipta Muhammad memuji bagaimana Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Dan dakwah bil hal, dakwah dengan contoh. Ya, ini hatta ta'tiyahumul bayyinah ay al-wadihah, jelas. Rasulun minallah, seorang rasul yang datang dari Allah, badalun minal bayyinah wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Allah. Jadi bukan kehendak siapa-siapa, Allah yang menentukan. Jadi kalau ada orang yang nggak demen sama Arab, yang menjadikan nabi dari keturunan Arab, ya Allah, bukan keinginan Rasulullah. Sampai ketika adik-adik kita berpakaian dengan pakaian Islami, mereka katakan inilah adik-adik kita calon teroris. Ini kan hal yang seperti ini kasihan. Mereka tidak baca, bukan keinginan Muhammad dari bangsa Arab, Allah yang mengirim Rasulullah, Rasulun minallah, seorang Rasul yang datangnya dari Allah. Makanya kan lagi rame itu Pak di medsos, katanya akunnya diretas, sampai dia marah, anak-anaknya terganggu. Lah ente nyari duitnya dengan memfitnah orang gimana? Kok tega? Ente kasih makan anak bini dengan uang hasil memfitnah umat Islam, itu kan luar biasa. Ini baru di dunia, gimana nanti di akhirat? Berapa ratus, berapa ribu, berapa juta orang yang akalnya, pikirannya ente robah dengan status ente, dengan ucapan ente tanggung dosanya nanti di hadapan Allah tadi. Jadi jangan benci-benci amat sama orang Arab. Nabi yang menentukan dari keturunan Arab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi memuji ahibbal Arab lisalasin. Kata Nabi, cintailah Arab karena 3 hal.
li'anni Arabiyyun, aku dari keturunan Arab, wal Quran bil lughatil Arabiyyah, dan Quran dengan bahasa Arab, suka atau tidak suka, bahwa ini Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Wal kalam bil jannah bil lughatil Arabiyyah, dan nanti orang di surga pun akan berbicara dengan bahasa Arab. Udah bisa bahasa Arab belum? Jangan dipikirin, Pak. Abu Jahal, Abu Lahab bisa ngomong Arab. Ya, ente bisa sendiri nanti. Dia orang Arab, bisa bahasa Arab, tapi tidak suka kepada Nabi, tidak cinta kepada Nabi, tidak mengikuti ajaran Nabi, dan tidak berpegang kepada Al-Quran yang dengan bahasa Arab. Mau ente bisa bahasa Arab apapun, tapi kalau tidak cinta kepada Nabi dan tidak menjadikan Al-Quran jadi pegangan, ente gak bakal masuk surga. Adapun kita yang hari ini barangkali gak bisa bahasa Arab, kita tetap cinta kepada Nabi dan menjadikan Nabi sebagai tuntunan kita, dan Quran menjadi pegangan kita. Tenang aja, insya Allah. Amin. Ya, pesan saya, Rasulun minallah, Nabi itu datangnya dari Allah, bukan kehendak siapa-siapa, kehendak Allah. Ini yang mereka tidak sukai, karena Nabi yang mulia bukan dari golongan mereka, dari bangsa Bani Israel. Ya, sampai ada ayat yang mengatakan lan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada kita umat Islam yang Nabi kita adalah Muhammad, yang tuntunan kita, pegangan kita adalah Al-Quran. Mereka tidak akan ridho sampai kita ikuti cara mereka. Kenapa mereka tidak pernah ridho selamanya kepada kita? Karena Nabi bukan dari golongan mereka. Nabi dari golongan Arab. Dari mulai siapa? Ibrahim punya anak Ishak. Pertama Ismail, yang kedua siapa? Ishak. Dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, itulah golongan Arab. Sementara dari Ishak punya anak Yakub, Nabi Allah Yakub punya anak 12. Semua anaknya yang 12 punya anak 12 sampai kepada Nabi Isa, itu bangsa Bani Israel. Nabi Isa itu bangsa Bani Israel. Makanya pengikut Nabi Isa pun 12. Fanfajarat min husnata asyrata ainan, mengalirlah 12 mata air. Sebagai simbol bangsa Bani Israel itu nggak lepas dari 12 tadi. Dan Nabi bukan dari golongan Ishak, tapi dari siapa? Ismail. Ada kecemburuan yang sangat. Nabi yang paling mulia justru datangnya dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Bani Israel. Maka keturunan ayat lan tardha ankal yahud, selamanya tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikuti ajaran-ajaran mereka. Udah paham? Paham di sini, Pak? Ya, mudah-mudahan. Ya, Rasulun minallah, seorang rasul yang datangnya dari Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan kepada mereka suhufan sahfun, lembaran-lembaran mutahharah, lembaran yang suci, minal batil, daripada kebatilan. Ini Quran dibacakan oleh Nabi kepada mereka, dan tidak ada yang batil dalam kitab Quran ini. Nggak ada yang menyimpang dalam kitab Quran ini. Nggak ada yang pernah bisa ganti satu huruf pun dari Quran ini. Jaminan sampai hari kiamat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan dibacakan kepada mereka yatlu suhufan mutahharah, dibacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci, minal batil, dari hal-hal yang batil. Allah pelihara. Maka kita beruntung
Alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad SAW, di mana kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulullah kita bisa jadikan pegangan dan menjadi jaminan tidak ada yang sanggup untuk merubahnya. Bahkan satu harokat saja nggak akan sanggup untuk dirubah. Satu harokat nggak akan sanggup sampai hari kiamat. Pak, nggak semua kitab suci bisa dihafal, tapi Al-Quran, berapa juta manusia yang sudah menghafal Al-Quran, anak-anak kita yang menghafal Al-Quran. Kitab suci yang lain nggak bisa untuk dihafalkan secara keseluruhan, tapi Al-Quran, Masya Allah, anak-anak kita lihat perkembangannya luar biasa. Bahkan di rumah tahfiz tempat saya yang kebetulan dipimpin oleh Ustadz Latif dari Mesir, padahal kita ngaji anak-anak menghafal Quran itu di selasar masjid itu dimulai dari habis asar sampai maghrib, nanti sholat maghrib isya ganti lagi dari isya sampai jam 9, nggak ada yang bermukim ya, cuman 1 jam. Alhamdulillah sudah jalan hampir 2 tahun lebih, sudah ada yang hafal 5 juz Al-Quran. 5 juz, padahal nggak di pesantren. Bahkan kemarin yang berangkat ke Gontor ada 23 orang ya, yang kita bimbing. 23-nya lulus semuanya. Bahkan di Gontor 1 9 lulus semuanya. Ini yang Alhamdulillah. Gembleng terus Al-Quran, jadikan pegangan dalam hidup mereka, karena inilah yang dibacakan oleh Muhammad, yatlu suhufan mutahharah, dibacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci, minal batil, dari hal-hal yang batil yang menyimpang tidak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan hari ini sama dengan Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu. Nanti 20 abad ke depan, Quran yang kita baca hari ini masih sama dengan 20 abad ke depan. Karena inilah kitab suci yang bisa menembus dimensi waktu yang tak terbatas hatta yaumil qiyamah. Kita bicara hari ini tentang ilmu pengetahuan. Quran sudah bicara 14 abad yang lalu. Maka kenapa Mi'rajnya Nabi tidak diceritakan di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Kenapa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada Mi'rajnya enggak? Ada enggak? Perjalanan secara horizontal, perjalanan secara vertikal, menembus 7 lapis langit, menembus 70 cahaya sampai ke Lauhul Mahfuz. Quran nggak bercerita. Kenapa Quran tidak menceritakan tentang Mi'raj? Karena otak kita nggak nyampe, Pak. Sementara Quran itu bisa dinalarkan dengan akal pikiran kita. Tapi cerita tentang Mi'raj nggak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Nggak akan mampu manusia. Perlu iman untuk mempercayai tentang Mi'rajnya Nabi. Nggak diceritakan. Kalau diceritakan, Subhanalladzi asra wa a'rad, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya secara horizontal dan secara vertikal. Vertikalnya nggak diceritakan. Allah hanya bercerita tentang apa? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu pun saat itu banyak yang tidak percaya. Mana mungkin Muhammad dia berangkat hanya dalam sebagian malam, sementara kami membutuhkan waktu 15 hari untuk berangkat dari Haram ke Aqsa. Dan dia balik lagi, belum subuh sudah ada di Mekah. Ini dosa Muhammad. Saat itu nggak mungkin terjadi. Sekarang dengan pesawat cuma 2 jam, Pak. Dengan pesawat kita dari Haram ke Aqsa cuma 2 jam. Maka ketika hal ini diceritakan kepada Abu Bakar cuma bertanya. Yang bercerita tentang perjalanan dari Haram ke Aqsa siapa? Yaitu sahabat Muhammad.
Apa kata Abu Bakar? Lebih dari itu aku percaya. Makanya dinamakanlah Abu Bakar As-Siddiq. Aku melihat bukan dengan ilmu, aku melihat dengan apa tadi? Iman, percaya. Dan ternyata sekarang ini Masya Allah, cuma 2 jam orang dari Haram ke Aqsa. Tetapi untuk berangkat menembus 7 lapis langit, sampai kapanpun tidak akan ada yang mampu. Coba dah. Langit yang pertama ada di mana? Belum ditemukan sampai hari ini. Yang ada itu baru apa namanya? Kita bilang berawan itu Pak, bukan langit. Ente kebayang jarak antara satu planet dengan planet yang lain, Masya Allah. Ini bumi ini dibandingkan dengan planet itu kayak butiran debu Pak. Dan planet dibandingkan dengan jagat raya seperti serpihan debu. Jagat raya dibandingkan dengan langit yang pertama seperti serpihan debu. Bumi udah nggak kelihatan. Langit yang pertama dibandingkan dengan langit kedua seperti serpihan debu, dan terus sampai langit yang ketujuh. Itu semua yang ada di bawah langit yang ketujuh, bak serpihan debu, bumi udah nggak kelihatan. Dan langit yang ketujuh ada 70 cahaya yang harus ditembus. Baru sampai ke Lauhul Mahfuz, Sidratul Muntaha, arasnya Allah. Untuk menembus 70 cahaya saja Jibril pun tidak pernah bisa masuk pada cahaya Allah. Sampai batas langit yang ketujuh. Sampai Rasulullah mengatakan saat di langit yang ketujuh, engkau Jibril masih mendampingi saya. Cukup saya sampai di sini saja Muhammad. Silahkan kau melakukan perjalanan menembus cahaya Allah sampai kau bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha yang hanya dilapisi dengan tabir, dan Nabi tidak bisa melihat Allah, hanya ada lapisan tabir. Kenapa engkau tidak bisa mendampingi aku Jibril, padahal kau tercipta dari cahaya? Cahaya aku terbatas Muhammad. Allah cahaya tanpa batas, nurun ala nur. Allah adalah cahaya di atas cahaya. Masuk Rasulullah. Ketika Nabi melesat masuk pada cahaya Allah untuk sampai ke Sidratul Muntaha, apa yang dikatakan oleh Jibril saat itu? Hadal yaum, hadal yaum Muhammad laisal bashar bal huwa nur. Hari ini Muhammad bukan manusia. Hari ini Muhammad sudah berubah menjadi cahaya. Masuk pada cahaya. Makanya kita sering baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta nurun fawqa nuri. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Dan itu tidak ada diceritakan di dalam Al-Quran, hanya hadis-hadis Rasulullah SAW. Paham nih? Ya. Kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Maka Quran menjadi pegangan hidup kita. Rasul minallah yatlu suhufan mutahharah, yang Nabi membacakan lembaran-lembaran yang suci, tidak bercampur dengan minal batil, yang jelek. Tapi kitab-kitab yang lain masih bisa dirubah. Al-Quran gak ada yang bisa merubah. Saya pernah sampaikan, kalimat basmalah aja ada 19 huruf. Setiap satu huruf dari kalimat basmalah 10 rahmat Allah di dalamnya. Saya minum air dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf basmalah? 19 kali 10, 190 rahmat masuk ke dalam jiwa kita. Tuang air dari galon ke dispenser, Bismillahirrahmanirrahim, masuk 190 rahmat, diminum oleh anak-anak kita. Istri bikin kopi buat suami, baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim,
nggak usah pakai ditiup, puik nggak usah. 190 rahmat masuk ke dalam diri suami kita. Itu kalimat dari Al-Quran. Ya, maka mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi pegangan buat kita semuanya, ya Pak ya. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak Qurani yang senang dengan Al-Quran. Sekarang di mana-mana pesantren semakin meluas, semakin banyak pesantren tahfiz untuk menghafal Quran di mana-mana. Bahkan di Kerawang ada pesantren untuk menghafal cukup 1 tahun, tapi tidak mungkin di 1 tahun bisa menghafal Quran, tapi tidak mungkin, yaitu tahfiz camp. Kebetulan anak saya di sana itu banyak anak-anak SMA, anak-anak yang sudah kuliah, yang mereka ingin menghafal Quran, maka mereka 1 tahun selesai. Tapi tadi perlu waktu lama untuk murojaah, diulang-ulang kembali, sehingga Quran itu betul-betul mungkin di luar kepala mereka. Setiap ayat yang dibaca mereka tahu ayat berapa, surah apa, dan lain sebagainya. Ya, insya Allah nanti kalau anak kita sudah hafal Quran, ya dia mau jadi dokter silahkan, dokter yang hafal Quran. Dia mau jadi birokrat yang hafal Quran, insya Allah nggak bakal korupsi. Dia mau jadi apa saja silahkan, selama Quran itu masih ada di badan mereka, insya Allah Quran yang akan menjaga mereka. Maka Nabi, Masya Allah, ketika ditanya Aisyah tentang pribadi Muhammad seperti apa, kehidupan Rasulullah seperti apa, maka Aisyah cukup menjawab. Ini lagi viral nih lagunya Aisyah. Cuman saya agak cemburu, kok Khadijah nggak dibikinin lagunya. Cuman yang dibikinin lagu buat siapa? Aisyah. Khadijah nggak dibikinin. Padahal kalau kita tahu perjuangan Khadijah, ketika Aisyah mengatakan tidak ada perempuan yang paling aku cemburui di muka bumi ini melainkan hanya Khadijah. Tidak ada perempuan yang paling aku cemburui di muka bumi ini melainkan hanya Khadijah. Karena setiap saat Nabi tidak pernah lupa untuk menyebut nama Khadijah. Kalau Nabi habis potong kambing, Nabi panggil sahabat, tolong ini dagingnya kirim kepada sahabat-sahabat Khadijah. Khadijah masih punya saudara, Khadijah masih punya sahabat, tolong kirimkan. Sampai Aisyah mengatakan, seakan-akan di muka bumi ini enggak ada perempuan lain melainkan hanya Khadijah. Kenapa kau selalu menyebut Khadijah? Apa jawaban Nabi, Pak? Dialah wanita satu-satunya yang menghalalkan hartanya kepada saya ketika orang lain mengharamkan hartanya. Dialah satu-satunya wanita yang memberikan keturunan kepada saya. Bayangkan ketika Khadijah meninggal dunia, kain yang untuk menutup, kain kafan yang untuk menutup jasad Khadijah, apabila ditarik ke bawah, yang atas kebuka, ditarik ke atas, yang bawah kebuka, air mata Nabi nggak bisa Nabi tahan, karena semua hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah. Sampai Khadijah ketika wafat nggak punya apa-apa, kain kafannya ditarik ke bawah, atas kebuka, ditarik ke atas, bawah kebuka. Jibril turun membawa 3 lembar kain kafan. Muhammad, ini kain kafan untuk Khadijah, ini untukmu, dan ini untuk Fatimah, dipersiapkan. Saya mau tanya, ada nggak bini yang kayak begini? Ada nggak kita punya istri seperti itu Khadijah? Maka saya agak cemburu ketika yang disebut hanya Aisyah dibikinkan lagu. Kenapa Khadijah? Luar biasa Khadijah itu. Wanita yang sangat luar biasa, berjuang. Dari awal Rasulullah merasakan ketakutan di Gua Hira, pulang diselimuti oleh Khadijah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Selalu menopang, memotivasi dakwah Rasulullah SAW sampai seluruh hartanya habis untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan, tidak ada wanita yang
bisa aku lupakan jasanya kepada aku melainkan Khadijah. Ya, istri mana sih Pak yang nggak cemburu? Aisyah wajar cemburu. Sekarang bapak punya istri baru lagi, istri bapak yang pertama meninggal dunia, terus bapak sebut-sebut istri yang pertama. Kira-kira istri bapak yang kedua ini cemburu nggak? Khadijah sama. Tapi jawaban Nabi apa? Nggak ada yang bisa gantikan aku. Selama Nabi dengan Khadijah, Nabi tidak pernah berpoligami. Ada yang mengatakan, kenapa Rasul menikahi gadis yang masih muda, Aisyah? Jangan sangka dinikahi Nabi umur 6 tahun sampai balik baru dinikahi oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah menikahi Aisyah? Wanita yang paling cerdas itu adalah Aisyah. Maka ketika ada hal-hal yang berkaitan tentang agama dan itu berkaitan tentang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, Nabi tinggal mengatakan, tanya Aisyah, dia lebih tahu. Aku kasih tahu sudah ilmunya kepada Aisyah. Kalian jangan bertanya kepada aku urusan nifas, urusan haid, urusan apa. Masa Nabi mau nerangkan kepada perempuan? Tanya kepada Aisyah. Ini yang orang-orang orientalis menyerang Muhammad Rasulullah seakan-akan Nabi itu Masya Allah terhadap perempuan. Tidak demikian. Dan selama dengan Khadijah, Nabi tidak punya istri yang lain, hanya Khadijah saja. Adapun yang lainnya janda-janda tua, kenapa dinikahi oleh Rasulullah? Mereka adalah istri orang yang mati syahid di jalan Allah. Kalian berperang. Apabila kalian mati syahid, anak dan istri kalian aku yang jamin, kata Rasulullah SAW. Anda paham? Ya, ini kita mesti punya jawaban terhadap orang-orang yang suka mendiskreditkan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah minallah yatlu syuhufan mutahharah. Maka jadikanlah Quran yang dibawa oleh Nabi menjadi pegangan hidup kita. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran. Pancasila nggak lepas dari Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat yang ada di dalam surah Al-Ikhlas itulah yang ada pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Antum tahu surah Al-Ikhlas itu isinya cuma satu, artinya cuma satu, ahad, esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa satu. Allahus samad, Allah tempat bersandar. Sandarannya berapa? 1 apa 2? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Berapa berarti? 1. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu baginya, berarti berapa? 1. 4 ayat isinya hanya esa. Itu yang ada di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada ketuhanan yang berbudaya, nggak ada. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang harus kita pelihara dengan baik. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Rasulun minallah yatlu syuhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Nanti kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kebetulan mohon maaf, malam ini pengajian Ba'da Isya sudah dimulai. Ya, jadi sebelum Isya saya berangkat ke sana supaya Isya di sana nanti langsung taklim. Ya, jadi kita sampai 1 ayat ya. Dan alhamdulillah malam ini cuma 1 ayat kita baca. Tapi tadi mudah-mudahan ya inti yang kita baca hari ini bahwa Quran itu dibawa oleh Muhammad Rasulullah dan itu menjadi mukjizat sampai akhir zaman. Nabi-nabi yang lain mukjizatnya habis dengan wafatnya Nabi tadi. Tapi mukjizat Muhammad Rasulullah walaupun Nabi sudah 14 abad tidak ada, tapi yang ditinggalkan oleh Nabi sampai hari ini masih kita pegang. Kalau Bapak ketemu tongkat Nabi Musa, kira-kira bisa nggak tuh tongkat membelah lautan? Bisa nggak? Nggak bisa. Idrid bi asokal bahar. Musa, pukul lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan tadi. Andai kata hari ini Bapak menemukan tongkat Nabi Musa, nggak akan sanggup lautan itu terbelah. Tapi Quran yang kita baca hari ini sama seperti Quran 14 abad yang lalu. Nanti anak cucu kita memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran sama seperti Quran yang kita baca hari ini. Dan Allah akan terus memelihara Al-Quran sampai yaumil kiamat. Kalau udah hari kiamat, tidak ada lagi tulisannya Al-Quran.
Itu dalam riwayat diceritakan ketika matahari tidak terbit beberapa hari, manusia saat itu gelisah. Fenomena apa ini yang terjadi? Namun tiba-tiba beberapa hari berikutnya matahari terbit, tapi sudah berbeda arah. Kalau sekarang matahari terbit dari mana? Timur. Tenggelam di mana? Barat. Ketika matahari terbit, mereka berteriak nanti manusia, lihat, matahari sudah terbit. Kemarin, kenapa dia tidak terbit? Itu hanya fenomena alam. Tapi mereka tidak sadar matahari saat itu terbit dari arah barat, bukan dari timur. Orang yang sadar hari itu akan terjadi hari kiamat, mereka datangi musola, mereka datangi masjid, mereka ambil Al-Quran, dan Quran ternyata hari itu hanya tinggal lembaran-lembaran kosong, sudah tidak ada lagi tulisan. Nabi sudah berbicara tentang lembaran sahfun, padahal saat Nabi bicara tentang Quran, lembaran itu, Quran saat itu belum terjadi, belum ditulis, belum apa-apa. Saat itu Quran belum ditulis, masih dihafal. Tapi Nabi katakan nanti pada saat hari kiamat, kalian tidak akan menemukan Quran kecuali hanya lembaran-lembaran kosong yang sudah tidak ada tulisannya sama sekali. Maka selagi Quran ini masih bisa kita baca, bacalah Al-Quran, jadilah pegangan hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.